Hai, balik lagi di Mari Share bersama Bidan Mariza. Di video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai gimana sih cara menghitung usia kehamilan. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita ke videonya. Nah, biasanya di perkuliahan ya, kita akan mendapatkan teori mengenai usia kehamilan. Kemudian kita akan diminta untuk mengerjakan berapa sih usia kehamilan si ibu itu kalau misal periksa di tempat A gitu, misal seperti itu. Sekarang juga makin banyak aplikasi mengenai kehamilan ya, di situ juga sudah ada mengenai usia kehamilan itu berapa kayak gitu. Tapi untuk mahasiswa kan nggak mungkin ya kalau misal diminta mengerjakan pada saat UAS atau pada saat UTS itu buka aplikasi kehamilan ya, ribet. Nah, maka dari itu di sini aku akan menjelaskan mengenai cara menghitung usia kehamilan. Nah, yang perlu dipahami itu adalah kalau usia kehamilan itu berdasarkan HPHT seperti itu. Nah, kenapa sih kok berdasarkan HPHT? Aku sudah pernah bahas di video yang lalu, silahkan buka videonya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pahami tanggal-tanggal, jumlah dalam bulan itu berapa hari, itu menggunakan tangan. Ya, biasanya dulu ya zaman SD kan kita diminta untuk menghafal dari bulan Januari sampai dengan Desember itu harinya berapa. Nah, sama seperti itu. Untuk yang jari atau apa sih ini namanya yang ada gundukannya ini ya. Kalau ada yang gundukannya itu namanya 31 ya. Gundukan ini 31. Kemudian kalau yang dekok ya atau kayak turun itu yang 30. Nah, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, Juli di pojok, kemudian Agustusnya kembali lagi seperti itu. Nah, untuk bulan Februari itu jumlahnya adalah 28 hari. Nah, untuk menghitung usia kehamilan itu biasanya berdasarkan HPL atau HPHT. Jadi pada saat si ibu ini memeriksakan kandungannya ya, itu lebih mendekati ke HPL atau lebih dekat dari HPHT seperti itu. Misal nih, si ibu memeriksakan kehamilannya di bulan Oktober, sedangkan HPL-nya itu di bulan November. Ya, nggak mungkin dong kita itu meriksanya itu dari HPHT, sedangkan HPHT-nya itu dia di bulan Februari. Jadi kita harus ngitung dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, 9 bulan kan lama banget tuh. Nah, itu dihitungnya dari HPL karena lebih dekat ke HPL-nya. Sedangkan kalau misal si ibu itu memeriksakan kehamilannya itu pada bulan Oktober, sedangkan HPHT-nya itu di bulan Juni atau Juli ya misalkan. Nah, itu kan si HPL-nya dia kan masih di bulan Maret atau April seperti itu ya. Itu kan jauh tuh kalau ke Oktober, dari Oktober ke Maret atau April. Nah, itu baru menggunakan HPHT. Oke, setelah kita memahami ya berapa jumlah hari dalam suatu bulan, kemudian juga kita sudah mengetahui dari mana sih nanti cara ngitungnya, apakah dari HPHT, apa dari HPL seperti itu, supaya nggak bingung, kita langsung aja ke soal dan kita jawab sama-sama. Oke, aku sudah menyiapkan 4 soal ya, 2 soal kita nanti akan hitung umur kehamilan dari HPHT ya. Kemudian 2 soal lagi kita hitung dari HPL biar teman-teman tambah jelas seperti itu ya. Soal yang pertama, seorang wanita datang ke puskesmas ingin memeriksakan kehamilannya. Wanita tersebut datang ke puskesmas tanggal 4 Oktober 2020. HPHT wanita itu 13 Juli 2020. Nah, berapa usia kehamilannya? Ya, kita hitung HPL-nya dulu. Nah, HPHT dari wanita itu adalah 13 bulan 7 2020. Maka HPL-nya adalah, karena ini HPHT-nya itu di bulan 7 ya, kita menggunakan rumus plus 7 min 3 plus 1. Jadi HPL-nya adalah 20 bulan 4 tahun 2020. Nah, di sini sudah ada HPL ya. HPL-nya ini 20 April 2020. Kalau kita lihat di sini, berarti umur kehamilannya itu lebih mendekati, lebih gampang kita ngitungnya dari HPHT.
Karena HPHT-nya itu kan bulan Juli, sedangkan periksanya itu bulan Oktober. Kalau kita menggunakan HPL, periksanya itu terlalu jauh ya. Oktober masih November, Desember, Januari, Februari, Maret, April masih 6 bulan lagi. Sedangkan kalau dari HPHT, dia cuma butuh Juli, Agustus, September, Oktober. Cuma butuh 3-4 bulan aja. Jadi kita menggunakan rumus dari HPHT ya. Kita tulis di sini 13 Juli ya. Berarti di bulan Juli itu sudah jalan 13 hari. Sementara bulan Juli itu kan ada 31. Maka 31 dikurangi 13 sama dengan 18 hari. Kemudian Juli, Agustus, September, Oktobernya ada 4, berarti ditulis 4 Oktober. Kemudian kita balik lagi ke sini, Agustus itu ada 31 hari. Kemudian September ada 30 hari. Dan Oktober itu sudah terlalui 4 hari. Nah, setelah kita udah tahu harinya nih ya teman-teman, kita jadiin minggu ya. Nah, di sini 18 hari itu sama dengan 2 minggu 4 hari. Kemudian 31 Agustus itu sama dengan 4 minggu 3 hari. 30 September itu sama dengan 4 minggu 2 hari. Dan yang Oktober itu adalah 4 hari. Nah, setelah itu kita tambahin. Nah, di sini ditambahin ya, itu kita nambahinnya dari belakang. Oke, jadi 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4, ya itu sama dengan 13 hari. Kemudian yang depan itu berarti kemudian 2 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 10 minggu. Nah, di sini itu kan ada 13 hari. 13 hari itu kan hitungannya udah 1 minggu lebih ya. Jadi ada 1 minggu 6 hari. Nah, itu karena bisa dijadiin minggu maka dikurangin ya. Nah, berarti 13 dikurangi 7 atau seminggu ya sama dengan 6 hari. Nah, kemudian karena ini ya 13 dikurangi 7, 7-nya ini adalah minggu, maka dia itu ditambahin ke sini. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Maka usia kehamilan pada tanggal 4 Oktober saat wanita tersebut memeriksakan kehamilannya adalah 11 minggu 6 hari. Seperti itu. Oke. Kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang wanita datang ke bidan ingin memeriksakan kehamilannya. Wanita tersebut datang tanggal 4 Oktober 2020. HPHT wanita itu adalah 13 Juni 2020. Berapakah usia kehamilannya? Yuk kita hitung HPL-nya dulu. Nah, HPHT-nya adalah 13 bulan 6 tahun 2020. Karena dia di bulan Juni berarti kita pakai rumus yang plus 7 min 3 plus 1. Nah, jadi HPL-nya adalah 20 bulan Maret tahun 2021. Nah, kalau dilihat dari sini ya, dari Oktober ke Maret itu kan masih Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret masih 6 bulanan lagi. Sedangkan dari Juni ke Oktober itu adalah sekitaran 4 bulan lagi. Nah, maka kita menggunakan HPHT sebagai patokannya untuk menghitung usia kehamilan. Ya, oke kita tulis aja 13 Juni. Ya, berarti di bulan Juni itu ada 30 hari ya. Itu sudah terlalui 13 hari, berarti yang kurang masih 17 hari lagi. Di mana 17 hari itu adalah 2 minggu 3 hari. Kemudian Juni, Juli ya. Juli itu ada 31, itu sama dengan 4 minggu 3 hari. Bulan Agustus itu ada 31 ya. Itu sama dengan 4 minggu 3 hari. Kemudian bulan September itu ada 30 hari.
Maka kita tulis 4 minggu 2 hari. Dan bulan Oktober sudah terlalui 4 hari. Maka kita tulis di sini sejajar dengan hari ya, biar nggak bingung. Itu 4 hari. Nah, setelah itu teman-teman telah ketemu ya ini semuanya, itu kita tambahin. Ya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 itu sama dengan 18. Kita tulis di sini 18 hari. Nah, kemudian yang minggunya 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 14 minggu. Kita tulis di sini 14 minggu. Nah, seperti tadi ya, karena 18 hari itu sama dengan 2 minggu 4 hari, ya, maka kita kurangin 18 ini dengan 14 hari, ya, yaitu 2 minggu. Nah, setelah itu ya, ini kan dikurangi 14 nih, di mana 14 hari itu sama dengan 2 minggu, maka dia ditambahin ke sini. Ya. Jadi, di sini 14 ditambah 2 minggu sama dengan 16 minggu. Maka di tanggal 4 Oktober wanita itu berusia kehamilan 16 minggu 4 hari. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal yang ketiga ya. Seorang wanita datang ke puskesmas ingin memeriksakan kehamilannya. Wanita tersebut datang ke puskesmas tanggal 21 Oktober 2020. HPHT wanita itu adalah 3 Maret 2020. Berapa usia kehamilannya? Oke, kita hitung HPL seperti biasa. Kita tulis HPHT-nya dulu, 3 Maret 2020. Karena dia di bulan Maret, berarti kita menggunakan rumus plus 7 plus 9. Ya, jadi untuk HPL-nya dia adalah 10 bulan 12 tahun 2020. Nah, karena dia itu perkiraannya kan Desember ya. Dia perkiraannya Desember, kemudian dia periksanya Oktober. Otomatis kan Oktober ke Desember cuma 2 bulan. Kalau kita ngitungnya dari HPHT, itu akan terlalu jauh. Nanti kita akan ngitungnya Maret itu ada berapa hari, April berapa hari, Mei, dan lain sebagainya sampai Oktober. Nah, maka di soal ini kita menggunakan HPHT sebagai patokannya. Ya, jadi asumsinya di HPHT ini umur kehamilan wanita tersebut itu adalah 40 minggu atau 39 minggu 7 hari. Kenapa dikasih atau ya? Karena nanti kalau kita ngurangin, kalau jumlahnya itu 40 minggu itu nanti akan susah. Jadi kita jadikan minggu dan hari. Oke. Kita sekarang ke penjelasan soalnya. Nah, di sini kan dia datang tanggal 21 Oktober. Kita tulis tanggal datangnya dia. Kemudian kita analisis nih, di Oktober itu sudah berjalan 21 hari. Maka untuk ngehabisin bulan Oktober itu kita masih butuh waktu 10 hari. Ya, 10 hari itu sama dengan 1 minggu 3 hari. Kemudian kita ke bulan November itu ada 30 hari. Ya, kita jadiin minggu dan hari itu berarti 4 minggu 2 hari. Kemudian di bulan Desember itu kan dia HPL-nya tanggal 10 nih. Berarti kita tulis 10 Desember. Kayak gitu. Berarti 1 minggu 3 hari. Nah, setelah kita dapat semua ini, kita tambahkan. Ya, jadinya ditambahinnya itu kita tulis harinya dulu. 3 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 8 hari. Kemudian minggunya 1 tambah 4 tambah 1 itu sama dengan 6 minggu. Nah, oke. Ini di sini ada 8 hari. Berarti 8 harinya kita tulis jadiin per minggu dulu, berarti dikurangi seminggu ya kan. 8 dikurangi 7 sama dengan 1 hari. Nah, berarti karena 7-nya sudah dikurangin, itu tambah ke minggu. Berarti di sini adalah 7 minggu.
Nah, kalau kita menghitung usia kehamilan itu berdasarkan HPHT, kita akan sudah selesai sampai di sini. Karena kita itu ngitungnya tuh dari HPL ya. Maka HPL-nya ini kita kurangin dengan angka yang sudah kita jumlah tadi ya. Jadi 39 minggu 7 hari dikurangi 7 minggu, ini biar sama ya, 1 hari. Nah, kalau udah ya kita kurangin nih. Kita kurangin, hasilnya adalah 32 minggu 6 hari. Gitu ya. Jadi lebih ringkes aja di sini kita cuma ngitung dari bulan Oktober ke Desember daripada kita ngitungnya dari Maret ya kan. Maret itu masih sisa berapa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, kan banyak banget tuh. Nah, kita pakai rumus yang ini aja yang dari HPL. Jadi kalau udah ketemu yang tadi kita itu ya tanggal pemeriksaan sampai HPL-nya itu berapa hari, kita kurangin 39 minggu 7 hari atau asumsi 40 minggu dari suatu umur kehamilan dari seorang wanita. Seperti itu. Oke, soal satu lagi ya, biar tambah mudeng. Oke, soal keempat atau soal terakhir ya. Seorang wanita datang ke bidan ingin memeriksakan kehamilannya. Wanita tersebut datang ke bidan tanggal 4 Oktober 2020. HPHT wanita itu adalah 2 Februari 2020. Berapa usia kehamilannya? Kita hitung HPL-nya ya. Karena ini 2 bulan 2 tahun 2020, maka kita menggunakan rumus plus 7 plus 9. HPL-nya itu adalah 9 November, ya 9 bulan 11 aja biar gampang, tahun 2020. Nah, dia datang periksa itu tanggal 4 Oktober, sedangkan HPL-nya itu bulan November, berarti kan 1 bulan lagi. Nah, kita hitung aja dari tanggal 4 Oktober sampai hari perkiraan lahirnya itu tinggal berapa hari lagi. Oke, kita tulis 4 bulan 10 itu berarti kan masih sisa 27 hari lagi ya kan, karena si Oktober itu ada 31 hari, dimana 27 hari itu sama dengan 3 minggu 6 hari. Kemudian di bulan November ya HPL-nya itu 9 bulan 11 itu sama dengan 9 hari ya kan. Nah yang itu tuh berarti ada 1 minggu 2 hari. Oke, setelah kita nemu ya kita tambahin. Berarti kan ada 4 minggu 8 hari ya. Nah 8 harinya dikurangi 7 itu sisa 1 hari, kemudian 7-nya ini sudah berada dalam bentuk minggu, itu kita tambahin ke sini ya, ke 4 minggu, berarti jadi 5 minggu 1 hari. Nah, kalau udah ketemu baru kita kurangin ya, 40 minggunya dikurangin ini, atau 39 minggu 7 hari. Yuk kita tulis. Di sini 39 minggu 7 hari ya, dikurangin 5 minggu 1 hari. Nah, ini kemudian dikurangi ya. Nah, hasilnya berarti menjadi 34 minggu ya, 6 hari. Jadi, pada saat dia periksa pada tanggal 4 Oktober 2020 itu, ya dia sudah berada di usia kehamilan 34 minggu 6 hari gitu. Jadi, kalau misal mau menghitung usia kehamilan itu dilihat dulu dia lebih dekat HPHT atau lebih dekat HPL-nya untuk mempermudah teman-teman. Seperti itu. Ya, itu dia penjelasan, kemudian soal dan jawaban ya. Masing-masing ada 2 soal, jadi tadi ada 4 soal. Semoga membantu teman-teman semua yang belum mengerti dan belum terlalu jelas mengenai gimana sih menghitung usia kehamilan. Oke, sekian video dari aku. Semoga membantu teman-teman ya yang belum terlalu jelas atau belum terlalu mengerti mengenai gimana sih cara menghitung usia kehamilan seperti itu. Semoga membantu. Jangan lupa untuk like, comment, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. See you next time on my next video. Dadah!